Oke, selamat malam semuanya. Saya Kintani Olga Devayanti, dan kali ini akan menjelaskan terkait dengan translasi mata uang asing, forward and swap, dan juga laporan keuangan interim. Yang akan kita bahas saat ini, yang pertama itu terkait dengan mekanisme translasi mata uang asing, dilanjutkan dengan transaksi forward dan swap, yang ketiga laporan keuangan interim, dan juga yang keempat kita akan membahas contoh soal. Materi pertama, mekanisme translasi mata uang asing. Translasi mata uang asing adalah proses mengkonversi laporan keuangan entitas asing dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan. Digunakan saat perusahaan memiliki cabang, anak usaha, atau transaksi dalam mata uang asing. Tujuannya adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dikonsolidasikan dan juga dibandingkan. Mekanisme translasinya sesuai dengan PSAK 10. Aset dan liabilitas itu akan menjadi kurs penutup atau closing rate, pendapatan dan beban pada kurs rata-rata periode, ekuitas menggunakan kurs historis, dan juga selisih kurs translasi itu akan dicatat pada OCI atau selisih kurs penjabaran. Kedua, transaksi forward dan swap. Transaksi forward itu adalah perjanjian membeli atau menjual mata uang asing pada kurs tetap di masa depan. Digunakan untuk lindung nilai atau hedging risiko kurs, dan transaksi swap itu adalah kombinasi transaksi spot dan forward secara bersamaan. Mekanisme terjadinya forward and swap itu, ketika forward, kontrak disepakati hari ini dan diselesaikan di masa depan. Kalau swap, tukar mata uang saat ini dan dibalik pada tanggal tertentu. Mekanisme ini tuh umum digunakan oleh bank dan korporasi multinasional. Yang ketiga, laporan keuangan interim. Laporan keuangan untuk periode kurang dari 1 tahun buku. Laporan keuangan ini bertujuan memberi informasi kinerja keuangan secara berkala dan biasanya triwulanan atau semesteran. Menurut PSAK, laporan keuangan interim ini diatur dalam PSAK 3. Yang diatur adalah bentuk, isi, dan prinsip pengakuan serta pengukuran, pendekatan year to date, dan akumulatif. Ketentuan OJK untuk emiten. Yang pertama, emiten wajib menyusun laporan keuangan interim triwulanan. Kedua, laporan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 disampaikan ke OJK dan juga BEI. Dan yang ketiga, laporan interim semesteran wajib diaudit terbatas atau direview. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Ini ada soal 1 terkait dengan Lincoln International. Itu adalah korporasi di US dengan data terlampir seperti di slide ini. Oke, pertanyaannya kita harus yang pertama determine the next exchange gain or loss that should be reflected in Lincoln income statement for 2011. Yang kedua, determine the amount at which the account receivable and account payable should be included in Lincoln tahun 2011 balance sheet-nya ya. Dan juga yang ketiga, kita harus prepare journal entries untuk record recollection of the receivable in 2012. Ketika spot rates for Swedish kronanya itu di 0,67 dan juga British pounds-nya di 1,63 dolar. Dan juga kita harus prepare journal entries to record settlement of accounts payable in 2012 juga when the spot rates for Canadian dollars and British pounds are 0,71 dan juga 1,62 dolar. Oke, kita bahas dulu pertanyaan nomor 1. Ini yang pertama kita harus menentukan dulu keuntungan atau kerugian selisih kurs di 2011. Dan sesuai data di atas untuk mata uang Swedish kronanya jumlahnya 20.000, kurs yang digunakan 0,66 dan nilai wajarnya di 13.200 dolar. Mata uang British pounds-nya di jumlah 25.000 dan kursnya 1,65 dan nilai wajarnya di 41.250 dolar. Jadi total account receivable asingnya di 54.450 dolar. Dan tadi kan nilai tercatatnya sudah ada 11.800 dolar ya.
terus ditambah sama account receivable asingnya jadi 52.800. Jadi ada kenaikan nilai account receivable di sini sebesar $1.650 yang ini dijadikan keuntungan kurs. Oke, yang kedua ada penyesuaian payable, ada dari mata uang Canadian dollars-nya dengan jumlah 10.000, nilai kursnya 0,70, jadi nilai wajarnya $7.000. Untuk mata uang British Pounds-nya jumlahnya 15.000, kursnya 1,65. Jadi nilai wajarnya di 24.750. Total account payable asingnya di 31.750. Nilai tercatatnya account payable asingnya di 7.600 dan ditambahkan sama ini 24.450. Jadi nilai tercatat untuk account payable asingnya di 32.050. Terdapat penurunan nilai account payable, untuk yang tercatatnya kan di 32.050 ya, terus ini ada nilai wajarnya di 31.750 ternyata. Jadi kan ada selisih $300 dan ini jadi keuntungan kurs. Jadi keuntungan selisih kurs bersihnya tahun 2011 itu 1.650 ditambah $300. Jadi 1.950 itu menjadi exchange gain. Nih, yang kedua kita mencari nilai account receivable dan juga account payable di neraca 31 Desember 2011. Account receivable-nya diketahui account receivable USD-nya 28.500 dan juga yang asing tadi sudah disesuaikan 54.450. Jadi total AR-nya di 82.950. Dan account payable yang USD-nya ada di 6.850 dan tadi sudah disesuaikan yang asing itu di 31.750. Jadi setelah dijumlahkan keduanya, jadi total account payable-nya $38.600. Yang ketiga, kita melakukan jurnal penerimaan piutang tahun 2012, di mana kurs spot 2012 itu Swedish krona di $0,67 dan British pounds-nya di $1,63. Untuk penerimaan piutang Swedish kronanya kan tercatat di 2011 itu 20.000 dan juga menggunakan kurs 0,66, jadi nilainya $13.200 dan nilai yang diterima di tahun 2012 saat kursnya 0,67 itu 13.400. Nah, di sini ada keuntungan kurs sebesar $200. Nah, keuntungan ini di jurnal dengan kasnya 13.400 di debit dan juga terdapat piutang usaha di kredit 13.200 dan keuntungan selisih kursnya ini masuk di kreditnya sebesar 200. Kita lanjut ke penerimaan piutang yang British Pounds. Nilai tercatatnya di 2011 itu 25.000 lembar dikali 1,65 jadi 41.250 dan nilai diterimanya pada nilai 1,63 berjumlah 40.750. Dan ketika dijumlahkan ini terdapat kerugian kurs ya sebesar $500 dan kalau di jurnal kasnya di debit 40.750 dan kerugian selisih kursnya ini di debit juga ya. Itu 500 dan juga piutang usaha di kredit 41.250. Yang selanjutnya adalah jurnal pelunasan utang tahun 2012, di mana kurs spot 2012 itu Canadian dollars 0,71, British pounds di $1,62. Untuk nilai tercatat 2011, 10.000 untuk nilainya 0,70, jadi nilai tercatat $7.000. Sedangkan nilai pelunasan di 2012 dengan kurs 0,71 berarti berjumlah 7.100. Nah, di sini juga terdapat kerugian kurs ya, $100. Jadi ketika di jurnal, kerugiannya itu berada di debit. Jadi utang usahanya $7.000, kerugian selisih kursnya $100 di debit, dan juga di kredit ada kasnya sebesar 7.100. Yang selanjutnya yaitu pelunasan untuk utang British Pounds. Nilai tercatatnya 2011 itu di
kurs $1,65 ya. Jadi nilai tercatat di 2011 itu 24.750. Nilai pelunasannya di 2012 pada saat kurs 1,62 berjumlah 24.300. Jadi terdapat keuntungan kurs di sini $450. Dan jurnal yang digunakan untuk utang usahanya di debit 24.750. Untuk kasnya ini seharusnya dikredit ya. Di 24.300 dan juga keuntungan selisih kursnya 450. Dikredit juga. Oke, pembahasan soal kedua. Untuk soal kedua ini ada perusahaan pil yang meng-acquire all the outstanding capital stock of Zoo of London di 2011 bulan Januari untuk $800.000. Dan untuk data-data terlampir pada slide. Diketahui exchange rates untuk 2011 itu current exchange rate Januarinya di 1,60, average exchange rate-nya di 1,63, rate forecast dividends-nya 1,62, current exchange rate di Desembernya 1,65. Dengan data debit dan kredit masing-masing seperti di slide. Oke, untuk pertanyaan pertama, kita harus prepare translation worksheet to convert SUS December adjusted trial balance into US dollar. Yang kedua, harus prepare journal entries untuk Pills book to account for the investment in SUP for 2011. Dan yang ketiga, kita menghitung translation gain or loss. Oke, yang pertama kita hitung dulu cumulative translation adjustment atau CTA-nya dengan data penting yang ada. Perusahaan induknya itu PIL ya, dan anak perusahaannya ini ada di London. Jadi induknya di Amerika Serikat, anak perusahaannya di London. Dengan tanggal akuisisi 1 Januari 2011 dan harga perolehan investasinya $800.000. Mata uangnya itu menggunakan British Pounds. Dan exchange rates yang digunakan dia Januari tanggal 1 2011 itu sebagai historical rate di 1,60, average rate-nya di 1,63, dividend rate-nya 1,62 dan current rate di 1,65. Translation source-nya untuk current rate method-nya, aset dan liabilitas itu menggunakan kurs penutup 1,65, pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata di 1,63, modal saham menggunakan kurs historis di 1,60, saldo laba awal menggunakan kurs historis juga di 1,60, dividen menggunakan kurs saat dibayar atau di 1,62 ya. Dan terdapat kalau ada selisih itu nanti masuknya di cumulative translation adjustment. Itu akan diakui di ekuitas. Oke, untuk translated trial balance-nya untuk di USD-nya jadi kasnya 20.000, piutang usaha 70.000, persediaan 50.000, peralatan 800.000, harga pokok penjualan 350.000, beban depresiasi 80.000, beban operasi 100.000, dividen 300.000. Ini GBP ya, dan semuanya itu dikalikan kursnya masing-masing sehingga menghasilkan nilai USD ada yang di paling kanan dan kita menggunakan nilai yang USD-nya. Jadi total debitnya 2.463.500 US dollar. Dan untuk kreditnya sama seperti tadi, untuk yang kurs GBP-nya dikalikan dulu dengan kurs yang digunakan. Dan setelah ketemu nilai USD-nya kita jumlahkan dan akhirnya menemukan subtotal kreditnya di 2.438.000 USD. Jadi cumulative translation adjustment-nya atau CTA-nya itu tadi 2.463 yang debitnya ya, $24.63.500 dikurangi 2.438.000 di kredit, itu terdapat 25.500 di bagian kreditnya. Jadi CTA dicatat di ekuitas sebagai OCI bukan sebagai laba rugi dan diakui sebagai keuntungan translasi. Oke, yang kedua jadi jurnalnya pada buku PIL di tahun 2011 itu income statement translation-nya
Berarti salesnya 600.000 dikali rates-nya 1,63 jadi 978.000 dolar. Cost of sales-nya dari 350.000 menggunakan rate 1,63 juga jadi 570.500. Depreciation-nya di 130.400 dolar. Operating expense-nya di 163.000 dolar. Sehingga menghasilkan net income-nya setelah dijumlahkan semua ya, jadi 114.100. Dan untuk jurnalnya, investment inso di debit 114.100 dan di kreditnya ada equity in earning of so 114.100. Untuk retain earning roll forward-nya di USD, beginning retain earning-nya di 160.000 dolar, ditambah dengan net income yang tadi, 114.100 dikurangi dengan dividen yang diberikan ya, 48.600 sehingga menghasilkan ending retain earning-nya 225.500 dolar. Terus untuk journal entries di Pills Books-nya yang tahun 2011 jadi untuk record equity income-nya, jurnalnya itu investment info pada equity in earnings 114.100. Terus untuk record dividends-nya, cash pada investment info sebesar 48.600. Dan selanjutnya kita lakukan perhitungan translation gain or loss ya. Jadi tadi diketahui aset bersih GPB-nya kan asetnya 940.000 dikurangi sama utangnya 70.000 jadi totalnya 870.000 GPB. Dan nilai USD-nya itu kita kalikan 870.000 tadi dengan 1,65 kursnya. Jadi total nilai USD-nya 1.435.500. Nah, untuk komponen ekuitas historis dan laba bersihnya itu modal sahamnya 640.000, saldo laba awal 160.000, laba bersihnya 114.100, dividennya 48.600, jadi totalnya 865.500. Jadi untuk translation gain-nya itu tadi 1.435.500 dikurangi sama 1.410.000 menghasilkan 25.500 dan 25.500 ini kita catat sebagai OCI. Diakui sebagai cumulative transaction adjustment ya. Jadi jurnalnya investment info pada cumulative transaction adjustment atau OCI sebesar 25.500. Jadi ringkasan nilai investasi akhirnya di tahun 2011 itu harga perolehannya kan tadi di awal 800.000 ditambah sama laba bersihnya 114.100 dikurangi dengan dividen 48.600 ditambah sama CTA yang di atas ini 25.500. Jadi nilai investasi akhir di 31 Desember 2011 itu sebesar 891.000 dolar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.